Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhi wa ustadihim wa usulim wa furuhim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami'i talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu al-khamisata wal isruna. Sudah ketemu, Bu? Halaman 13. Halaman 13. Sudah ketemu? Halaman 13. Wal maqalatu al khamisata wal isruna, nomor 10 dari atas. Sudah? Sudah ya? Wal maqalatu, dan adapun maqalah atau nasihat al khamisata yang kelima wal isruna. Al khamisatu yang kelima wal isruna dan 20. Ruwiya diriwayatkan anahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, keluar siapa baginda Nabi data yaumin, di suatu hari, ala ashabihi, menemui sahabat-sahabatnya. Jadi suatu saat Nabi itu keluar dari rumah, jalan-jalan, nemui sahabat-sahabatnya. Faqala, maka lalu berkata siapa Nabi, kaifa asbahtum. Nah, kaifa itu bagaimana, asbahtum keadaan pagi-pagi kalian. Nah, ini salah satu dalil ya, bahwasanya mengucapkan selamat pagi itu boleh Pak Tamrin. Tidak assalamualaikum wae Pak Rozak ya. Termasuklah selamat hari raya, selamat ini, selamat itu, selamat siang. Nah itu ya, ini salah satu dalilnya. Nabi tanya, kaifa asbahtum, bukan assalamualaikum, tapi bagaimana kabarnya Pak Rozak. Nah, langsung begitu boleh, itu maksudnya ya. Itu sunnah Nabi juga. Pada assalamualaikum, wah bid'ah gitu pula ya. Nah, sudah pokoknya itu ya. Jadi boleh. Atau kalau orang Jawa ya, dari mana, saking pundi Pak, dari mana Pak. Nah itu boleh ya. Ini termasuk dalilnya. Walal mu'alif rahimahullah. Kaifa, bagaimana asbahtum keadaan pagi kalian semua. Aida khaltum, artinya masuk siapa kalian semua, fi waktu sobahi, di waktu pagi ya. Itu. Maka sahabat menjawab, faqalu, maka lalu menjawab siapa para sahabat, asbahna, di pagi hari ini, aisirna, berjalan atau berjalan siapa kami, fi sobahi, di dalam waktu pagi ini, mukminina, dalam keadaan beriman, billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalla maha mulia siapa Allah, wa ala, dan maha tinggi siapa Allah. Jadi ya sahabat tuh, bagaimana kamu pagi ini, ya kan, selamat pagi gitu. Bagaimana pagimu hari ini para sahabat? Walhamdulillah Nabi, kami pagi-pagi dalam keadaan beriman kepada Allah. Wah, kaget Nabi. Faqala, maka lalu berkata, bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah ceknya kok kamu masih dalam keadaan iman kepada Allah itu. Wa ma alamatu imanikum, wa ma, dan itu apa alamatu imanikum, adapun alamatnya iman kalian semua. Kalian kok ngaku-ngaku iman dulu, tandanya apa? Nah gitu kata Nabi. Faqalu, maka lalu pada menjawab siapa para sahabat, nasbiru, bersabar siapa kami, alal balai, atas suatu bala, ay al imtihanu, artinya cobaan-cobaan, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, imtihan itu artinya ujian. Kalau anak-anak muridnya Pak Guru Tamrin itu, anak semester atau apa, imtihan namanya. Nah, ketika ibu tuh di pondok dulu, lagi pening, imtihan, nah itu ya. Wayang, Qur'an mu'alif rahim, gampang itu. Nah, gampang, Pajero habis tuh pokoknya. Pajero Pak. Kalau
Cinta ditolak pajiru. Wanaskuru dan bersyukur siapa kami ala rohoi atas kesejahteraan aitisau artinya keluasan fil ma'isyati di dalam kehidupan kami. Jadi Nabi tanya, alamat imanmu itu apa kok kamu ngaku-ngaku beriman? Ya, itu ya. Maka para sahabat menjawab, Nabi kami itu bersabar atas bala atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Dan juga kami bersyukur, berterima kasih betul karena dikasih keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup segala-galanya Nabi, makan cukup, tidur cukup, kok semuanya cukup. Ya kan itu. Wa nardo dan ridho siapa kami atau rela puas bil qodoi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ai al hukmu artinya hukum al ilahi yang golongan Tuhan atau golongan dari Allah Subhanahu wa taala fil a'yani di dalam keadaan al maujudati yang nampak alama atas sesuatu ya yang ada pun ma itu alaihi atas takdirnya Allah atau qadanya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ya Nabi, apapun yang terjadi dalam kami, kebetulan kok mungkin maksiat ya kami terima itu takdir Allah. Mungkin kami kena bala ya terima itu takdir Allah. Ya kami dalam keadaan dapat nikmat ya terima takdir Allah. Dalam keadaan musibah ya terima itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Cinta ditolak kata Pak Tamrin ya harus diterima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh Pak Guru. Yang ngajari kodok-kodar gitu loh. Harus terima. Minal ahwali dari semua tingkah laku fil azali dari tulisan di dahulu lauhul mahfud ilal abadi hingga selama-lamanya. Jadi kita kok bahagia, kita senang, kita bersyukur atas yang Allah berikan. Apapun yang terjadi di kita, baik itu bala, baik itu kenikmatan, baik itu mungkin seseorang itu ditakdir dalam keadaan maksiat atau ditakdir dalam keadaan taat, semua-muanya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Intinya tuh begitu. Loh Pak, wong maksiat kok takdirnya Allah tetap begitu Pak Guru, kemarin sudah diterangkan ya. Mungkin Allah tuh lama ndak nengok Pak Guru tuh mengadu nangis sama Allah, ya Allah saya berdosa, saya salah ya Allah. Lama ndak denger gitu. Dengernya ketawa terus seneng ya kan itu. Ya, kan ketawa seneng ya tidur terus ya gitu. Jadi Allah pengen kali-kali itu denger Pak Guru ibaratnya menyesal, ya Allah salah. Tadi malam saya nyolet dikit, ya umpama ya kan gitu. Ya kalau maksiatnya Pak Guru Tamrin dia paling gitu-gitu ya kan. Ya masa yang aneh-aneh, ya, lucu nanti. Jangan bayangin yang aneh-aneh itu sudah luar biasa. Bukan Pak Guru Tamrin kalau kok yang aneh-aneh itu ya. Maksudnya ya mikir-mikir dikit yang aneh-aneh atau nyolet-nyolet dikit atau kedip-kedip mata dikit, dan macam itu. Batasnya itu kalau maksiatnya Pak Guru Tamrin tuh. Masa ya aneh-aneh ya kan? Loh kalau kok sampai ngamar tuh ya repot. Masa Pak Guru Tamrin kok ngamar barang kan? Nah, ya pokok itulah ya kan. Maka lalu bersabda siapa alaihi salatu wassalam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angtumu adapun kalian semua itu betul-betul al-mu'minuna orang-orang yang mukmin hakon dengan sebenar-benarnya. Wis pokoknya hidup tuh begitulah. Harus pandai-pandai bersyukur apapun yang terjadi di kita. Selain kita bersyukur kepada Allah, kita harus terima bahwa semuanya itu yang kita alami itu semua adalah kebaikan untuk kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh, jangan kok waduh ya, petenya hilang sibuk ya kan, sawitnya hilang sibuk. Enggak usah. Itu sudah takdirnya Allah gitu loh ya. Sawit hilang biarin Pak Janis. Nanti diganti ibaratnya rezeki yang lainnya. Pete hilang ya begitu. Tapi Pak sebenarnya saya itu nak ikhlas tapi berat nian. Ya, latihan kemarin sudah diajari. Asal kata-kata aku itu dihilangkan ya. Asal kata-kata aku itu dihilangkan mudah ikhlas tuh.
Justru menurut para ulama orang kalau tidak ikhlas tuh lucu. Nah, gitu loh ya. Nah, itu ya. Jadi tanda-tanda yang seperti itu maka dinas oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi bahwa mereka para sahabat angtumul mu'minuna haqqo. Ya sudah. Memang kalau kok jawabanmu seperti itu, berarti kamu benar-benar beriman yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan artinya iman. Mutabikon yang cocok bilwaki dengan keadaan, dengan yang terjadi. Warobul Ka'bati dan juga demi Tuhannya Ka'bah. Wal wawu dan adapun wawu itu lil qasami termasuk huruf qasam atau untuk bersumpah. Qala sudah berkata siapa ba'dul arifina sebagian orang-orang yang bermakrifat atau yang arif kepada Allah. Ini versi para ba'dul arifin ya. As-sabru adapun sabar menurut ba'dul arifin itu salah sumaqomati. Ada tiga derajat. Jadi sabar itu menurut sebagian para ahli orang yang arif billah itu ada tiga derajat. Tiga makom atau tiga derajat atau tiga kelas. Yang pertama itu tarkus sakwa, meninggalkan mengadu. Baru ditolak ngadu ya Allah. Nah, jangan begitu maksudnya. Itu yang pertama tingkatan awal ya kan. Sawit hilang wae tahajudnya sholat hajatnya tiga malam. Gara-gara sawitnya hilang. Gara-gara petenya hilang seminggu tahajudnya sama hajatnya. Enggak usah ngadu-ngadu biarin. Ya. Jadi meninggalkan mengadu. Wah ya adapun yang model begitu, ya kan apapun yang terjadi nggak ngadu-ngadu pokoknya. Nah itu ya. Itu derajat tabi'ina derajatnya para tabi'in. Yang kedua, tingkatan yang pertama itu ya. Yang kedua waridho dan juga ridho bil makduri dengan yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pokoknya rela. Karena tahu bahwa itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wahya adapun yang demikian itu darajatus zahidina derajatnya orang-orang yang zuhud. Zuhud itu bagaimana sih menggunakan dunia ini dengan seperlunya. Itu namanya zuhud. Nah, jadi derajat yang seperti itu ridho dengan apapun yang Allah takdir itu namanya derajatnya orang-orang yang zuhud. Yang ketiga wal mahabbatu lil ibtilai dan juga cinta atau seneng ketika mendapatkan coba. Ini enggak usah diapo berat ya. Cinta ditolak awal macam tuh kok ya kan. Apalagi kok coba-coba yang lain ya kan. Sudah cinta ditolak, balik ditolak pula sama bini. Nah sudah ya kan. Enggak usah yang itu. Wah ya. Adapun cinta kalau dicoba oleh Allah itu darajatus siddiqina derajatnya orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafil hadisi maka itu di dalam hadis ubudillahumma. Itu tulisannya. Ubud maka menyembahlah kalian semua Allah kepada Allah ala ridho atas ridho. Menyembahlah kalian semua kepada Allah atas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya rela bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Sekarang yang menjadi Tuhan, besok ya Tuhan. Kita belum ada ya Allah itu Tuhan, kita ada ya Allah itu Tuhan, kita enggak ada ya Allah tetap tuh Tuhan. Fa ilam tastati jika kok kamu tidak bisa derajat yang itu fafis sabri maka di dalam sabar alama atas segala sesuatu takrohu yang benci siapa kalian semua itu khairun lebih baik, itu khairun menjadikan kebaikan kasih rotun yang banyak. Jadi harus benci sesuatu yang sesuatu yang kamu benci itu akan menjadi kebaikan yang banyak kalau menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup terus pokoknya tinggal ngelakoni lah, pokoknya syukur ya syukur. Pokoknya yang bahagia hidup tuh. Wong enggak tahu tiba-tiba hidup, ya kan? Itu dan lain sebagainya. Wal maqalatu dan
makalah atau nasihat asadisata yang ke-6 wal isruna dan 20. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam.